Kita lanjutkan. Nah, di sini yang paling penting identifier ya. Identifier ini digunakan untuk menyimpan nilai ya. Identifier dibagi dua, yaitu konstanta dan variabel ya. Konstanta adalah identifier yang nilainya tetap. Contoh pi. Pi itu nilainya kalau kita definisikan, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian variabel itu adalah nilainya nanti bisa berubah pada saat dieksekusi atau program berjalan. Bisa misalkan tadi A itu adalah variabel, A-nya bisa nanti 2, ada 3, ada 5 gitu. Kalau konstanta cirinya adalah tetap konstanta. Oke. Contoh identifier ya. Tanda identifier adalah berupa fungsi tertentu yang telah diberi makna tertentu apa RC hingga tidak bersifat resume. Kita lanjutkan ya. Aturan penulisan identifier tidak boleh sama dengan nama keyword ya. Reverse function dan harus unik. Maksimum 32 karakter. Bila lebih maka tidak diukur lebihnya. Dia case sensitive, artinya dapat membedakan huruf besar dan huruf kecil. Karakter pertama harus huruf atau underscore, selebihnya boleh angka. Jadi kalau angka dulu tidak boleh. Tidak boleh mengandung spasi atau blank. Jadi kalau kita variabel atau konstantanya itu ada spasinya nggak boleh. Saya makan gitu. Untuk identifier tidak boleh. Ya. Syarat-syaratnya adalah dia case sensitivity, terus maksimum 32 karakter ini ya. Terus tidak boleh sama dengan keyword reserve atau yang telah keyword di bahasa C, nanti kita lihat. Kemudian nama pertama tidak boleh huruf angka ya. Pertama tidak boleh angka, harus huruf, atau kalau mau angka harus dikasih huruf dulu atau dia ada underscore. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Spasi nanti diganti dengan underscore boleh. Keyword adalah identifier yang telah didefinisikan oleh bahasa C. Contohnya ya, keyword ini, yang keyword reserve function ini. Contohnya adalah auto, double break, cache, char, cons, continue, default. Ini tidak boleh menjadi identifier. Ya. Nanti kalau di program ya, di program C ya. Angka-angka ini akan warnanya berbeda seperti ini, integernya ini. Ya. Ini adalah sebuah identifier integer ini ya. Kemudian switch TCH. Salah. Nah, dia akan berubah. Kalau dia berubah warnanya, dia adalah keyword. Ya, tidak bisa digunakan sebagai identifier baik konstanta maupun variabel. Nah, setelah itu tipe data. Nah, ini ada beberapa yang saya koreksi ya. Yang cukup kita gunakan yaitu char, unsigned char, integer, unsigned integer, kemudian long. Nah, char yang kita ketahui, char itu adalah 8 bit. 8 bit itu kalau menggunakan unsigned ya, artinya tidak bertanda. Jadi dia tidak mengenal tanda negatif. Jadi dia menghitung 0 sampai 255. Ya. Untuk char karena dia 8 bit, maka dia dibagi 2. Ya. Minus 128 dan 127. Range-nya itu 8 bit. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, 2 eksponen 8 itu adalah 256. 256 ini 0 sampai 256. Kalau dia char, maka dia dibagi setengahnya ke bilangan negatif, yaitu minus 128 ini. Nah, yang seperti saya bilang tadi, jika kita mempunyai uang 100.000, tidak masuk ke sini. Yang bisa masuk hanya uang 50 rupiah atau 100 rupiah baru bisa masuk. Ya. Kemudian yang kedua, kita di sini integer ya. Integer ini itu 16 bit seperti saya bilang tadi ya. Nah,
16 bit. Dia menghitung dari 0 sampai 2 eksponen 16. 25636 ya. Kalau di sini tulisnya 65536 ya, 65636. Jadi dia menghitung itu. 0 ini sih 0 sampai 65536 ya, 16 bit. Nah, kalau untuk yang integer, jadi ini dibagi 2, jadinya 32768 minus 32768 sampai 32767 ya. Kalau itu integer. Nah, kalau kita menggunakan unsigned integer, kita tidak bisa menggunakan bilangan negatif. Ya. Kalau kita menggunakan integer, kita bisa menggunakan bilangan negatif. Namun dengan batas 32.000 sekian. Ini minus 32.000 sekian. Atasnya plus 32.000 sekian gitu. Jadi kalau kita punya uang 100.000 ya tidak bisa masuk. 60.000 tidak bisa masuk gitu. Kalau kita menggunakan integer. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya long. Long ini 32 bit ya, 32 bit. Oke. Untuk bilangan desimal kita gunakan float dan double. Float float adalah panjangnya 32 bit dan double 64 bit. Ya, kita lihat di sini. Dia float digunakan untuk bilangan berkoma. 1,2, 2,2 float, 3,3 float. Nah, 4,7 juga bisa float, bisa double. Bedanya apa? Bedanya dalam jangkauannya. Ya. Kalau kita gunakan bilangan pecahan di integer, di char integer long ini ya, itu akan dikenali misalnya 3,2, dia akan dikenali 3. Ya. 3,7 akan dikenali 3 gitu. Kalau untuk bilangan desimal kita gunakan float dan double. Contoh integer ini. Integer adalah bilangan bulat, range-nya adalah minus ya, yang tadi minus 32.000 sampai 32.000 sekian ya. Deklarasinya integer A untuk memberi nilai adalah A sama dengan 1000. Contoh operasinya adalah A sama dengan A plus 1000 ya. Float digunakan untuk bilangan pecahan ya. Float presisinya adalah 7 digit, sedangkan double presisinya adalah 13 digit. Jadi kalau float nanti presisinya adalah 7 angka di belakang koma. 7 digit. Contoh 7 digit itu seperti ini. Jadi misalkan ada 3, 2, 1 digit 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketelitiannya adalah seperti ini. Kalau dia 20, berarti 20 sisanya adalah 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Ketelitiannya adalah sekian. Kalau 300 sisanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekian. Ya. Nah, presisinya adalah 7 digit, maksudnya presisinya adalah seperti ini ketelitiannya. Kalau kita menggunakan 2, berarti komanya adalah 6. Kalau kita 20 atau puluhan, komanya adalah sisanya, seperti itu. Kalau di sini 60.000, berarti komanya adalah sisanya ini. Ya, seperti itu. Double itu 13 digit. 13 digit ya seperti penjelasan float ini. Kalau float tadi 7 digit, sedangkan double ini 13 digit gitu. Nah, deklarasinya float dataku, double luas kubusku seperti biasa. Nah, untuk pemberian nilai dataku itu 3,245. Nah, terserah ini mau digitnya berapa terserah ya. Kalau kita gunakan float ketelitiannya tadi 7 digit ya. Sedangkan kalau float tadi ketelitiannya adalah 16 digit ya. Maaf, berapa? 13 digit.